Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari Idul Fitri ini kita semua diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah yang telah menghimpunkan kita semua di tempat ini untuk merayakan kemenangan setelah sebulan penuh kita berpuasa. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kita cintai, yang kepadanya kita ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah, baik itu ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Semoga keselamatan juga tercurah kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan semua kaum muslimin yang selalu istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Saat ini seluruh dunia merayakan hari kemenangan. Karena itu kita juga di tempat ini merayakan dengan penuh sukacita. Itu kita tunjukkan dengan kedatangan kita dengan penuh sukacita, dengan pakaian yang terbaik bersama keluarga untuk merayakan momen yang luar biasa ini. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut sebagai hari kemenangan. Tetapi pertanyaannya adalah, kemenangan atas apa? Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama sebulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, mereka menahan lapar, haus, hubungan seksual, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara bahasa, saum atau puasa memang bersinonim dengan imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat diri kita lupa. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebenarnya halal, seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri itu. Apa yang menjadi targetnya adalah, bila manusia bisa menahan diri dari hal-hal yang halal saja, berarti mereka sudah bisa juga menahan diri terhadap hal-hal yang haram. Ramadan tentu lebih sekedar dari latihan.
Ia merupakan tempat untuk penempaan diri sekaligus dilimpahkannya rahmat maupun ampunan atau maghfirah dan pembebasan diri dari api neraka. Itqun minan nar. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara wajib membuahkan pahala berlipat ganda. Ibaratnya seorang siswa yang mendapat rapor setelah melewati masa-masa ujian, begitu pula dengan orang-orang yang berpuasa. Setelah melewati saat-saat penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasil yang kita sebut dengan derajat takwa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, takwa merupakan standar paling tinggi dalam derajat kemanusiaan. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih penting yang perlu ditahan, yaitu tergantungnya manusia kepada hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kepada hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, seperti mengumbar syahwat, berbohong, berguncing, berbuat ria, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin secara fikih sah, tetapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Artinya, banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar dan haus saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, karena puasa telah kita lewati dan tidak ada jaminan kita akan bertemu kepada Ramadan di tahun berikutnya, maka pertanyaan yang lebih pas untuk kita sekarang dan perlu kita renungi secara bersama adalah, kemenangan atas apa yang sedang kita rayakan saat ini? Tapi juga pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, bagaimana tanda-tanda kemenangan itu bisa terus berjalan dan kita lakukan setelah di bulan suci Ramadan. Jangan-jangan kita ini memiliki puasa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Karena itu perlulah kita mengetahui ciri-ciri dari kemenangan kita di bulan suci Ramadan setelah kita menunaikan puasa ini. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun itu tidak lepas dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Karena itu, semakin tinggi kualitas takwa kita, maka indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita dalam berpuasa. Dan sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa kita, maka itu bertanda bahwa puasa kita gagal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa? Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini saya akan menyebutkan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya
pada saat sarra atau senang, dan pada saat darra atau susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 134. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah gemar menyedekahkan sebagian hartanya pada saat senang maupun pada saat susah. Seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mestilah dan wajib berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama manusia, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi pada saat kepada orang-orang yang dicintainya, tetapi juga kepada orang yang memang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan Idul Fitri ini, sikap pertama takwa ini sebenarnya mulai didorong oleh Islam ketika kita mulai membayar zakat fitrah. Itu merupakan simbol bahwa kita memiliki rapor kelulusan. Puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari yunfiquna, yang bermakna aktivitas ini akan berlangsung terus-menerus secara konstan. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kebudayan sosial kita tanpa henti di bulan-bulan yang lain. Ciri kedua orang yang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marahnya begitu saja. Al-Khadim atau orang yang menahan serumpun dengan kata Al-Khadimah atau termos. Keduanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Seperti termos, seorang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya sehingga orang-orang sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat atau keburukan yang bakal ditimbulkan. Termos hanya akan menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya atau manfaatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan Lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah, menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang berbuat marah kepadanya secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana dan sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Ciri yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak doa maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang meminta ampun, ampunilah aku. Kata afu atau maaf diulangi 3 kali dalam kalimat tersebut. Itu artinya bahwa kepada Allah saja kita meminta ampunan, apalagi kepada sesama manusia. Dan karena itu kita sebagai sesama muslim harus rela dan berani memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Maaf merupakan sesuatu yang sangat singkat, namun bisa sangat terasa berat bagi orang-orang yang memiliki ego yang tinggi, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatilah arif ulama di tanah air yang telah menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen lebaran seperti ini. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara kita sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ciri-ciri kesuksesan Ramadan tersebut
dapat melekat di dalam diri kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.